Anik nanya tentang as-sunnah, terus Indik nanya tentang ijtihad. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Mariska. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber nilai Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qara'a dan yaqra'u, yang berarti bacaan. Al-Quran merupakan kalam Allah yang mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawir. Membaca merupakan ibadah, terdapat dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Klasifikasi ayat berdasarkan nuzul atau berdasarkan tempat turunnya Al-Quran ada dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Perbedaan antara ayat Makkiyah dan Madaniyah yaitu ayat Makkiyah umumnya pendek, sedangkan ayat Madaniyah umumnya panjang. Kedua, dalam surat Makkiyah tidak terdapat ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, seperti banyak bertebaran dalam hampir semua surat Madaniyah. Ketiga, dalam ayat Makkiyah umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan akidah, sedangkan dalam ayat Madaniyah umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan syariah. Kemudian kandungan isi Al-Quran itu ada tiga, yaitu hukum itikadiyah, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, hukum khalukiyah, hukum yang berkaitan dengan pergaulan manusia. Kemudian yang ketiga, hukum amaliyah, hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah. Kemudian kedudukan dan kehujahan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran dalam sistem nilai Islam ada sebagai sumber utama. Dan pertama, alasan tentang kewajiban berhujjah dengan Al-Quran yaitu turunnya Al-Quran kepada Rasulullah secara mutawir. Kemudian banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Tiga, mukjizat Al-Quran merupakan dalil yang pasti yang bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi Muhammad yang membawa risalah Allah dengan suatu perbuatan yang di luar kebiasaan umat Islam. Ada dua macam ayat Al-Quran dari segi kejelasannya, yaitu ada ayat muhkam, ayat yang jelas maknanya. Kemudian ayat mutasyabih yang tidak pasti arti dan maknanya. Kemudian cara yang digunakan Al-Quran, satu secara juzi, terperinci, kemudian secara kuli, global. Kemudian ketiga, secara isyarah Al-Quran, memberikan peluang kepada sumber hukum lain untuk menjawab persoalan terkini melalui berbagai metode ijtihad. Kemudian fungsi dan peran Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup orang-orang yang bertakwa. Kemudian Al-Quran sebagai kitab terakhir yang berfungsi sebagai korektor terhadap persoalan. Kemudian ada mukjizat Al-Quran, keindahan bahasa, pemberitaan mengenai masa lalu yang terbukti kebenarannya. Kemudian ada ramalan tentang masa depan yang ternyata memang kemudian terjadi. Dan ada kandungan yang sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu saja yang saya sampaikan. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hatini Diningsi, izin bertanya kepada Meta, mengapa sumber nilai Islam itu tidak cukup dalam Al-Quran? Cukup. Izin menjawab, karena tidak semua persoalan manusia yang ada di zaman sekarang ini terjadi di masa Rasulullah. Nah, di situ para ulama merujuk pada as-sunnah dan pendapat para ulama yaitu ijtihad. Udah cukup. Ada yang mau menambahkan? Saya mau menambahkan. Soalnya itu mengapa sumber nilai Islam itu nggak cukup hanya Al-Quran aja. Nah, karena menurut saya kan pedoman hidup manusia itu kan tertuju pada Al-Quran ya. Nah, kalau
gitu kan, kayak keputusan ulama gitu. Nah jadi kita harus bisa lihat dari si hadis atau ijtihad ini. Tapi kita lihat dari situ tuh kita harus pastiin dulu si hadis atau ijtihad itu tuh sahih atau tidak, kayak begitu menurut saya. Terima kasih atas pertanyaan dan tambahan materinya. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arina Madina. Saya akan menjelaskan bab 3 dari materi kita, yaitu sumber nilai Islam, di mana saya akan menjelaskan bagian as-sunnah. Di sini saya udah buat PowerPoint, teman-teman. Jadi saya menjelaskan lewat PowerPoint saya. Nggak bisa diituin, jadi ya udah saya pakai. Sunnah Nabawiyah secara etimologis berarti tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kalau secara terminologis yaitu segala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini tuh merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi kalau misalkan nggak dari Al-Quran, kita bisa cari di sunnah Nabi, dimana ini tuh dapat digolongkan, sunnah itu dapat digolongkan menjadi sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririah. Yang pertama ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dilihat oleh sahabat lalu disampaikan kepada orang lain. Lalu ada sunnah qauliyah. Kalau sunnah qauliyah itu berupa ucapan dari Nabi Muhammad yang didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Kalau sunnah takririyah yaitu perbuatan atau ucapan dari sahabat yang dilihat atau diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi hanya menanggapi diam, tapi tidak mencegahnya. Itu artinya Nabi itu mengiyakan ketika pengertian dari sunnah takririah tadi. Untuk sunnah fi'liyah sendiri terbagi menjadi, yaitu pertama, perbuatan yang muncul dari Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, seperti makan, minum, duduk, cara berpakaian. Nah, sunnah itu tuh nggak wajib buat diikuti. Lalu ada perbuatan yang dilakukan Rasulullah dan ada alasannya menunjukkan bahwa itu tuh khusus untuk dirinya sendiri. Contohnya kayak menikahi lebih dari 4 orang. Iya, lebih dari 4 orang. Ya, jadi kan Nabi Muhammad itu punya lebih dari 4 orang istrinya. Ya, dia menikah itu kan ada alasan tertentu. Iya, ada alasan tertentu. Lalu Nabi Muhammad menolak menerima zakat. Nah, itu tuh nggak wajib buat diikuti. Perbuatan yang nggak wajib kita ikuti sebagai umatnya. Lalu ada perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan alasannya, maka hukumnya berkisar antara wajib, sunnah, haram, makruh, dan jaiz atau boleh. Lalu ada fungsi sunnah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Fungsinya itu sebagai penjelasan kepada umat manusia atas ajaran-ajaran yang diturunkan Allah melalui Al-Quran. Penjelasan Rasulullah terhadap Al-Quran itu juga terdapat beberapa bentuk, yaitu ada bayan, tafsir, wa ta'wil, yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Kayak misalkan menjelaskan arti, merinci apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, membatasi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, lalu memperluas maksud dari sesuatu yang disebut dalam Al-Quran. Lalu ada bayan, takkid, wa takrir, yaitu tugasnya menguatkan dan menegaskan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kayak cuman sunnah yang mengulang-ulang apa yang ada di dalam Al-Quran. Lalu ada itsbat atau insya, yaitu menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran, jadi nggak ada dalam Al-Quran.
selanjutnya ada klasifikasi hadis. Kalau ditinjau dari banyak dan sedikitnya rawi, hadis itu terbagi menjadi pertama mutawir. Mutawir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan tidak mungkin untuk berdusta. Jadi yang meriwayatkannya itu sudah banyak rawinya. Lalu ada ahad, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi belum mencapai derajat mutawir. Maksudnya adalah mutawatir, ya mutawatir. Maksudnya adalah dia tuh belum dia diriwayatkannya oleh 3 orang atau lebih tapi belum memenuhi syarat dari yang tadi tuh yang mutawatir itu. Jadi belum. Untuk hadis ahad ini pun terbagi menjadi masyhur diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, lalu ada aziz diriwayatkan oleh 2 orang, lalu ada garib diriwayatkan oleh 1 orang. Lalu selanjutnya ditinjau dari kualitasnya, yaitu pertama ada syahih atau sahih, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh rawi yang adil, dabit, sanadnya berkesinambungan dan tidak berkilat dan tidak janggal. Lalu kedua ada hasan, yaitu hadis yang memenuhi persyaratan hadis sahih akan tetapi rawinya kurang dabit. Lalu ketiga ada dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi persyaratan dari hadis sahih dan hadis hasan. Lalu maudhu, yaitu hadis palsu, hadis dhaif yang rawinya dusta. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijman Ramadhani. Izin bertanya mengenai penjelasan terakhir yang hadis terbagi dari kualitasnya. Kan ada hasan. Hasan itu berarti hadis yang memenuhi persyaratan hadis sahih akan tetapi rawinya kurang dabit. Nah, apa yang dimaksud dari rawi yang kurang dabit? Terima kasih. Ya, pertanyaan saya terima. Jadi kalau misalkan rawi yang adil itu adalah rawi yang ciri-cirinya itu dia muslim, baik, terus dia juga berakal. Jadi nggak mungkin tuh dia sampai dusta gitu, sampai berbohong atas apa yang sudah diriwayatkan. Lalu selanjutnya ada dabit tadi juga. Maksudnya saya jelasin dulu. Dabit itu adalah perawi, dia tuh sudah bisa menghafal seluruh riwayat dan dia tuh bisa menjelaskan kapan saja. Jadi dia tuh nggak akan keliru sama riwayatnya, nggak akan, pokoknya udah benar-benar bisa menghafal dan bisa menjelaskan kapan saja. Nah berarti kan maksudnya kurang dabit berarti kurang bisa menjelaskan, nggak begitu hafal lah dengan riwayatnya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah tadi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kedua teman saya. Yang pertama, karena sumber Al-Quran itu ada 3, yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu sunnah atau hadis, yang ketiga itu ijtihad. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Jadi ijtihad itu berasal dari kata juhdi, jihad, dan mujahadah, yang artinya kesungguhan dan usaha keras. Ada beberapa kualifikasi mujtahid. Secara umum, kualifikasi mujtahid adalah muslim dewasa, berakal, sehat, dan merdeka. Namun secara moral, mujtahid harus seseorang yang cerdas, adil, dan waro atau berhati-hati. Seorang mujtahid disyaratkan memiliki keterampilan akademik. Yang pertama itu ilmu-ilmu pengantar dan ilmu-ilmu alat, antara lain bahasa Arab. Jadi mujtahid itu harus bisa berbahasa Arab secara
fasid. Yang kedua itu ada ilmu Al-Quran, termasuk di dalamnya itu ilmu tafsir atau interpretasi Al-Quran. Yang ketiga itu ada ilmu hadis seperti ilmu periwayatan. Yang keempat ada pengetahuan tentang imam, aksor sahabat. Yang kelima itu ada logika dan ilmu pokok jurisprudensi Islam atau usul fikih. Yang terakhir itu ada memahami perkembangan dinamika umat atau antropologi dan sosiologi. Ada juga tingkatan mujtahid. Yang pertama itu ada mujtahid al-mustaqil. Jadi mujtahid al-mustaqil ini mujtahid yang memiliki kaidah-kaidah teori yang dibangunnya sendiri dan mengistinbatkan hukum seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang kedua itu ada mujtahid muntasid. Mujtahid ini memiliki persyaratan mujtahid, tetapi tidak mempunyai teori dan kaidah ijtihad tersendiri, bahkan hanya mengikuti salah satu teori yang ditetapkan imam mazhabnya. Contohnya Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu beliau ahli fikih dari mazhab Hanafi, serta Imam Al-Bukhari dan Imam Muzani itu dari ahli fikih mazhab Syafi'i. Selanjutnya ada mujtahid al-muqayyad. Mujtahid ini terikat dengan mazhab imamnya, tetapi secara mandiri menetapkan kaidah-kaidah istinbat yang berdasarkan dalil yang dikemukakannya dan tidak keluar dari imam mazhabnya, seperti Abu Al-Hasan Ubaidillah bin Hasan Al-Qursi dari mazhab Hanafi, Abu Bakar Al-Abrari dari mazhab Maliki, dan Abu Ishaq Ibrahim bin Ali dari mazhab Syafi'i. Selanjutnya ada mujtahid at-tarji, yaitu mujtahid yang tidak dapat mencapai tingkatan muqayyad, tetapi ia seorang faqih yang menghafal mazhab imamnya. Yang terakhir itu ada mujtahid al-firya, yaitu mujtahid yang kemampuannya hanya menghafal mazhabnya sendiri dan berusaha menjelaskan persoalan-persoalan yang sulit dalam mazhabnya kepada masyarakat, tetapi tidak tahu secara detail tentang dalil dan akidah-akidah imam mazhabnya seperti Imam An-Nawawi dan Imam Jalaluddin Asy-Suyuti. Ada beberapa ragam metode atau ijtihad. Yang pertama itu ada ijma atau konsensus. Ijma itu kesepakatan ulama-ulama Islam pada suatu hukum dari kasus. Dan yang kedua itu ada kias. Kias ini menetapkan sesuatu hukum terhadap suatu perkara yang tidak diterangkan oleh nas atau Al-Quran dan hadis, dengan dianalogikan kepada hukum perkara yang sudah diterangkan hukumnya oleh nas karena ada sebab yang sama. Yang ketiga ada istihsan. Istihsan ini menggunakan masalah yang juzi untuk menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip umum. Contohnya keadilan, kasih sayang, dan lain-lain. Yang keempat adalah maslahah. Maslahah ini menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas dasar pertimbangan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan atau maqasid syariah. Selanjutnya ada istishab, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas dasar pembahasan dan penelitian cermat bahwa hukum-hukum yang ada pada masa lampau itu tetap berlaku untuk zaman sekarang dan yang akan datang, karena tidak ada dalil lain yang mengubah hukum itu. Selanjutnya ada urf atau adat. Ini adalah menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan atau ijtihadiyah atas dasar tradisi atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Dalam kaidah fikih dikatakan al-adah muhkamah. Selanjutnya ada zariyah, hukum atau hukum muqaddimah, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan ibtidaiyah atas dasar pertimbangan bahwa perbuatan tertentu tersebut menjadi jalan yang menuju terciptanya suatu yang haram, maka haram juga hukumnya. Jika mengarah pada kesempurnaan pelaksanaan syariat, maka dianjurkan. Selanjutnya ada mazhab Sahabi, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas dasar pertimbangan pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang tidak dijelaskan dalam nas dan belum ada ijma para sahabat yang menentukan hukum tersebut. Ya, selanjutnya ada syar'un man qablana atau syariat sebelum Islam. Para ulama sepakat bahwa seluruh syariat yang diturunkan Allah sebelum Islam melalui para Rasulullah SAW telah dibatalkan secara umum oleh syariat Islam, kecuali apabila ada alasan dari nas yang menunjukkan bahwa Muhammad SAW terikat dengan hukum tertentu dan atau diketahui secara pasti tidak ada pembatalan dari Al-Quran dan hadis Nabi terhadap syariat sebelum Islam tersebut, maka dapat diterima. Yang terakhir ada ta'arud adilalah, artinya pertentangan. Satu dalil dengan dalil lainnya, pertentangan satu dalil dengan dalil lainnya pada derajat yang sama antara ayat dan dengan ayat atau antara sunnah dengan sunnah. Apabila mujtahid menemukan adanya dua dalil yang bertentangan, maka ia dapat menggunakan beberapa cara penyesuaian. Yang pertama itu ada jam'u wal atau wifik, yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan itu kemudian mengkompromikan dalil tersebut sekalipun dari satu sisi saja. Yang kedua ada tarjih. Apabila dalil tersebut tidak dapat dikompromikan, maka seorang mustahid boleh melakukan tarjih atau menguatkan salah satu di antara dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan beberapa indikasi yang mendukungnya. Yang ketiga ada nas. Jika dengan cara tarjih dalil tersebut tidak dapat diamalkan, maka dilakukan nas, yakni membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum berbeda dengan hukum pertama. Selanjutnya ada tasakut dalil lain. Apabila cara nas pun tidak bisa ditempuh, maka mujtahid dapat meninggalkan kedua dalil itu dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah dari dua dalil yang bertentangan tersebut. Yang terakhir ada ittiba, tawfiq, dan taklid. Jadi ittiba itu beramal berdasarkan pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya. Yang kedua ada tawfiq, beramal dalam suatu masalah atas dasar hukum yang terdiri dari gabungan dua mazhab atau lebih. Yang ketiga ada taklid berdasarkan qolada yang berarti kalung yang dipakai ke leher orang lain. Taklid menurut Islam adalah beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa berdasarkan dalil. Orang yang taklid dalam peribahasa ibarat kerbau dicucuk hidungnya. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Siti Fadinza. Di sini saya mau nanya, kan tadi ijtihad itu artinya tuh penggunaan pikiran dalam mengartikan, menafsirkan, dan menentukan sesuatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis Nabawi. Itu kalau misalnya gimana hukumnya kalau misalnya kita salah menafsirkan salah dalam menafsirkan dan kita mengimplementasikan kesimpulan yang kita buat sendiri itu ke kehidupan sehari-hari. Sekian, cukup. Ya, baik. Jadi saya akan jawab dari pertanyaan tersebut ya. Jadi dalam hadis yang artinya barang siapa berkata tentang
Al-Quran dan dengan logikanya semata, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Itu hadis riwayat Tirmizi nomor 2951. Menafsirkan Al-Quran atau ayat dengan sekedar akal atau tanpa dilandasi oleh ilmu itu perbuatan yang haram. Maka penafsiran terhadap suatu hadis atau ayat Al-Quran itu tidak boleh hanya dengan logika atau akal saja. Jadi harus dengan ilmu, dengan belajar yang mungkin untuk waktu belajarnya juga nggak bisa hanya 5 atau 10 tahun dan emang belajarnya juga harus ke orang-orang yang pernah belajar juga gitu maksudnya. Jadi kalau kita cuman orang awam gitu tanpa punya ilmu, dengan main asal tafsirin aja itu nggak boleh. Soalnya kan kita belum punya ilmunya, kita belum apa-apa, kita baru belajar sedikit, masa udah asal main tafsirin dan bilang kalau ini tuh haram gitu. Nggak boleh, itu bisa jadi takut bid'ah gitu. Terus makanya juga orang awam itu harus mentaklidkan gitu suatu ilmu fikih kepada 4 mazhab itu. Yang pertama itu ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Sekian dari saya. Ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, maka akan saya tutup presentasi ini. Sebelumnya terima kasih atas perhatian kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.